ajaran ngasih nasihat kita bilang, alah opoy, iya aku wis ngerti, wis ra usah dakwah, nggak usah ngomong lah, nggak usah nasihati lah. Orang itu bukan sodako bil husna. Apa itu namanya? Itu namanya kadzdzaba bil husna. Jadi kalau ingin dimudahkan urusan itu, dengar nasihat dari orang itu dan itu baik, ya, tidak ada sesuatu yang buruk, maka ketika kita membenarkan ini orang benar ngomongnya nih, berarti kita sudah sodako bil husna. Di kita kadang susah itu, apalagi kalau yang nasihati itu dosanya banyak, gitu. Aibnya banyak. Alah ente aja dosa banyak pakai nasihati saya. Itu kalau begitu, Bapak Ibu, itu kadzdzaba bil husna. Tuh. Ini kita bukan lihat orangnya, yang diomonginnya itu benar. Tuh. Maka kalau itu benar, kita sudah melakukan sodako bil husna. Sehingga nanti takwanya itu naik, karena dia seringkali membenarkan sesuatu yang benar. Nasihat itu dia benerin. Kalau takwa sudah naik, nanti diperkuat dengan cara akto gitu. Jadi orang tidak serta-merta dia memberi, ngasih sesuatu. Takwanya dulu itu mempengaruhi. Tapi takwa itu tidak muncul begitu saja. Dia hanya muncul kalau dia sodako bil husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan tadabbur kita di surat Al-Lail. Saya berharap mudah-mudahan malam ini surat ini selesai, karena ayat-ayat setelah ayat 9 itu pendek dan penjelasannya juga tidak begitu banyak, dan beberapa tafsir yang saya baca juga serupa penjelasannya, lebih banyak kepada konsep bahasa yang mungkin dalam pertemuan kita tidak perlu terlalu dalam kita membahasnya. Di minggu lalu kita sampai kepada ayat ke-7. Saya coba bacakan dari ayat ke-5 biar ada ketersambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, kemudian dia bertakwa, lalu membenarkan yang baik, yang husna, maka dia akan dimudahkan menuju kemudahan. Ini kelompok pertama yang disebutkan di dalam surat Al-Lail. Kan surat ini berusaha menyampaikan dua kelompok yang berbeda. Kelompok yang dimudahkan oleh Allah, kelompok yang dipersulit oleh Allah. Ya, bahkan kesulitannya amat sangat besar. Dia mau melakukan kebaikan saja itu ditutup. Dengan menyebutkan wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Siapa yang bakhil, merasa dirinya cukup, dan dia senantiasa membohongi pada sesuatu yang benar, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan diberikan jalan yang amat susah. Jadi kata yusra, usra, kalau yusra itu artinya mudah, gampang. Menyebutkannya aja gampang, yusra. Kalau usr itu susah menyebutkannya, pakai ain, usr. Jadi penyebutannya sesuai dengan maknanya. Sebab dia mudah nyebutannya, juga disebutkan akan dapat kemudahan. Kalau usr akan dapat kesusahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau ayat ini diperhatikan, ya seharusnya itu susunannya tidak begini. Atau itu kan tindakan, memberi.
Tapi tindakan itu tidak akan ada kalau tidak ada niat. Kalau tidak ada keinginan. Jadi keinginannya itu disimpan di belakang oleh Allah, tidak disimpan di depan. Atau kan artinya memberi, itu kan tindakan. Kemudian takwa itu ada antara dua, dia ada dalam hati, dia ada dalam tindakan. Nah, shadaqah bil husna itu dari sisi niat. Jadi mestinya ayatnya itu, mestinya ya Bapak Ibu, kalau dalam obrolan biasa gitu, fa amma man shaddaqa bil husna, begitu. Wattaqa wa a'ta, harusnya gitu. Kalau dalam bahasa manusia. Ya, karena sebelum orang melakukan tindakan harus ada niat dulu. Nah, kita ke shaddaqa bil husna. Shaddaqa bil husna itu artinya membenarkan apapun yang itu kita anggap betul, apalagi menurut syariat. Nah, di pertemuan minggu lalu kan kita sudah menyebutkan yang namanya husna itu tidak didefinisikan oleh ulama itu apa. Jadi makna husna itu banyak. Yang kalau secara bahasa memang husna itu artinya kebaikan. Tapi dijabarkan lagi itu oleh ulama. Kalau yang namanya husna itu maknanya adalah syariat. Yang namanya husna itu artinya adalah pahala. Yang namanya husna itu adalah la ilaha illallah. Yang namanya husna itu adalah surga. Banyak sekali. Termasuk nasihat-nasihat yang baik itu, pengajaran agama yang dalam konsep logika dan moral kita itu baik, itu juga disebutnya husna. Jadi sebelum orang itu bertakwa, Bapak Ibu, dia itu kudu shadaqah bil husna dulu. Nanti takwanya itu tumbuh. Jadi jikalah ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh siapapun, pengajaran yang disampaikan oleh siapapun, terlebih itu pengajarannya dari kitab suci, terus kita shadaqah pengajaran itu, kita membenarkan kalau nasihat yang disampaikan oleh orang ini itu benar. Pengajaran yang disampaikannya itu tidak melanggar logika, tidak melanggar moral. Dan memang semestinya begitu nasihatnya disampaikan. Ketika nasihat, pelajaran yang baik-baik itu datang ke kita, terus tanggapan kita itu membenarkan dengan hati, ini orang benar nih ngomongnya. Nah, itu namanya kita shadaqah bil husna. Kalau shadaqah bil husna ini sudah muncul, sudah ada, nanti pelan-pelan sedikit demi sedikit takwanya itu muncul. Jadi orang tidak bisa begitu saja jadi bertakwa. Awal mula takwa itu membenarkan nasihat dulu, membenarkan pengajaran dulu, apalagi kalau pengajarannya itu asalnya dari Quran. Jadi jangan sampai ada orang ngasih pengajaran, ngasih nasihat, kita bilang, alah, opoi, iya, aku wis ngerti, wis ra usah dakwah, nggak usah ngomong lah, nggak usah nasihati. Lah orang itu bukan shadaqah bil husna. Apa itu namanya? Itu namanya kadzdzaba bil husna. Jadi kalau ingin dimudahkan urusan itu, dengar nasihat dari orang itu, dan itu baik, ya, tidak ada sesuatu yang buruk, maka ketika kita membenarkan, ini orang benar ngomongnya nih, berarti kita sudah shadaqah bil husna. Kita kadang susah itu, apalagi kalau yang nasihati itu dosanya banyak, aibnya banyak. Alah, ente aja dosa banyak pakai nasihati saya. Itu kalau begitu, Bapak Ibu, itu kadzdzaba bil husna. Ini kita bukan lihat orangnya, yang diomonginnya itu benar. Maka kalau itu benar, kita sudah melakukan shadaqah bil husna. Sehingga nanti takwanya itu naik, karena dia seringkali membenarkan sesuatu yang benar. Nasihat itu dia benerin. Kalau takwa sudah naik, nanti diperkuat dengan cara a'to gitu. Jadi orang tidak serta-merta dia memberi, ngasih sesuatu, takwanya dulu itu mempengaruhi. Tapi takwa itu tidak muncul begitu saja. Dia hanya muncul kalau dia shadaqah bil husna. Gitu nggih Bapak Ibu? Ya. Dan kalau ia sudah begitu, panuyasiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan. Maka segera sa di situ. Ada kata sa tapi dia tidak esok, enggak. Sa itu bisa bermakna nanti. Mungkin bermaknanya untuk anak kita kebaikannya.
Mungkin bermaknanya ketika kita sudah wafat di kuburan, mungkin bermaknanya di akhirat nanti. Itu makna pasa dasarnya. Lalu di sini disebutkan kata yusro. Yusro secara bahasa memang artinya kemudahan. Tapi jangan berpikir kemudahannya itu soal duit atau jabatan atau posisi. Kalau kita melihatnya hanya itu, ya kita membatasi kata yusro itu. Supaya kita tidak berpikir nanti saya udah loh Pak membenarkan nasihat, saya sudah takwa, saya sudah ngasih, lah kok rezeki saya begini-begini saja gitu. Lah kok saya nggak naik jabatan terus, kok saya susah dapat pekerjaan, kok orang lain yang dapat. Karena kita membatasi yusro itu kepada materi, tidak dibatasi pada itu. Yusro itu luas, kemudahannya itu luas. Sama seperti kata husna tadi. Salah satu yusro itu Bapak Ibu adalah kemudahan dia dalam beribadah. Yusro itu. Bisa saja Bapak Ibu, ya ini kan jamaah tetap ya. ini saja. Bapak Ibu dimudahkan begini, mungkin ya husnuzon saya. Banyak yang Bapak Ibu benarkan gitu dari omongan orang lain. Takwanya muncul, lantas banyak memberi, Allah kasih jalan kemudahan untuk datang ke Masjid Unisa ini. Atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sunnah ya, entah itu infakah, entah itu tahajudkah, entah itu duhakah, dan ibadah sunnah lainnya. Dan tidak semua orang gampang melaksanakan ibadah itu kan? Ya. Lah kita itu diberikan kemudahan melaksanakan itu bisa menjadi satu pertanda kemudahannya itu di situ yusronya. Belum lagi kalau bicara nanti di akhirat, ya kemudahan pahala, kemudahan surga itu, ya. Jadi jangan melihat kemudahannya itu hanya untuk urusan dunia. Beda dengan yang setelahnya itu. Nah, sebelum ke situ ya, kalau ia demikian maknanya. Kenapa Allah tidak merubah saja sodako dulu? Kenapa dimulainya itu dengan akto? Ya, kalau yang dimaksud itu mestinya dari niat dulu lantas timbul tindakan, kenapa ini dibalik? Tindakan dulu lalu niatnya baru disebutkan. Karena di ayat ini seperti yang sudah kita sebutkan di minggu sebelumnya, sebab ayat ini dimulai dengan kosam. Kosam itu sumpah. Kalau sudah ada sumpah, maka harus ada jawab sumpah. Begitu selalu Quran menyebutkannya. Jawab sumpahnya itu di ayat keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Kalian itu manusia, sikapnya, pekerjaannya, kesibukannya beda semua. Jadi hubungannya dengan kita yang beda-beda itu, penekanannya itu kepada pribadi dulu. Yang membuat dia itu beda, cara dia memberi kepada orang lain itu. Sehingga yang dimulai oleh Allah itu, kata para penafsir, dimulai dengan akto. Bukan dimulainya dengan niatnya, tapi langsung kepada tindakan. Kenapa? Karena ngomong di ayat keempat, kalimat syatta. Kita ini pekerjaannya, tindakannya, sikapnya, pekerjaannya beda-beda. Itu semua hubungannya dengan tindakan. Maka kalimat yang sesuai dengan ayat 4 itu diteruskan di ayat 5, atau tindakan kamu yang bakal punya nilai itu kalau mau ngasih ke orang gitu. Maka disebutnya di situ dulu, atau. Golongan yang kedua dari yang pertama ini, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ini juga sama, dimulainya dari kadzdzaba bil husna dulu. Nah, siapa yang senantiasa dia membohongi, mengingkari sesuatu yang benar, nasihat yang baik, pengajaran yang betul, nanti sifat dia itu Bapak Ibu, yang kedua dia punya sifat istaghna. Coba kalau orang tidak mau menerima nasihat, dikasih sesuatu yang baik, alah saya udah tahu, gak usah nasehatin, saya udah ngerti. Itu namanya istaghna. Istaghna itu artinya merasa cukup, goni, merasa dirinya itu jadi malik, merasa dirinya itu jadi ilah,
kalau dalam surat An-Nas. Nggak usah dan nggak butuh pengajaran siapapun. Saya udah ngerti. Ya, saya nggak butuh siapa-siapa. Termasuk dia nggak butuh Allah juga. Tuh. Ada kan manusia yang kalau dia sudah diberi kekayaan, ya dia nggak mau datang minta lagi sama Tuhan. Ya, nggak mau berdoa lagi. Dia hanya akan datang dan berdoa kalau duitnya sudah mulai kurang. Jabatannya sudah mulai tidak ada. Kalau kesulitan datang menghampiri dia, baru dia, ya Allah kasih saya jalan keluar, kasih saya solusi. Lah waktu dia kaya, udah istighna. Udahlah, saya udah merasa cukup, udah nggak perlu minta. Nanti dia punya sikap yang ketiga, bakhil, nggak mau ngasih ke orang, nggak mau berbagi, ngasih ide nggak mau, ngasih ilmu nggak mau, apalagi ngasih duit. Tuh. Yang begini akibatnya, fasanu yasiruhu lil usra. Mereka akan diberikan kesusahan, jalan kesusahan untuk melakukan kebaikan. Susah, ya. Yang ada mereka lakukan hanya kemaksiatan. Mudah sekali mereka bikin maksiat itu, tapi untuk kebaikan susah. Tuh. Ya, bisa jadi karena melakukan 3 hal ini, ya. Dia tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar pengajaran, tidak mau mendengarkan hal-hal yang baik dan positif. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan salah satu sebab kenapa surat ini turun. Nah, di antaranya memang surat ini bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu adalah salah satu orang yang paling banyak dia membebaskan budak. Tapi budak yang dia bebaskan itu bukan untuk dia simpan, ya, tapi untuk dia bebasin aja. Dan yang dia bebaskan itu, Bapak Ibu, itu udah lemah, udah tua renta, udah wanita yang tua, dia beli, dia bebasin. Sampai bapaknya, nama bapaknya Abu Bakar itu Abu Kuhafah, masih kafir ketika itu, nanya ke anaknya, kamu itu kenapa itu melepaskan budak-budak itu? Harusnya kan kamu pakai gitu. Kamu simpan buat membantu kamu. Dan kenapa itu milihnya yang lemah-lemah? Kenapa yang nggak kuat-kuat? Supaya kamu bisa manfaatkan. Apa jawab Abu Bakar? Saya melakukan ini bukan buat saya. Saya melakukan itu untuk Allah. Ini di sini disebutkan. Ya. Tidak ada niat saya untuk dipuji-puji orang. Tidak ada niat saya keuntungan sendiri. Saya melakukan ini sebagai bentuk keimanan. Waktu dia nganterin ayahnya ke Nabi Muhammad itu, waktu bertemu dengan Nabi, kata Rasulullah, ya Abu Bakrin, kamu ngapain susah-susah kesini? Itu bapakmu sudah tua renta, biar saya datang ke rumahmu. Kata Abu Bakar, tidak, bapak saya harus datang ke sini menemui engkau. Dia lebih wajib. Mau ngapain itu? Dia mau masuk Islam. Anaknya juga terlambat itu, anaknya Abu Bakar, Abdurrahman namanya. Abdurrahman anaknya, Abu Kuhafah bapaknya. Dipeganglah oleh Rasul tangan Abu Kuhafah itu. Yang nangis itu Abu Bakar. Ditanya oleh Rasul, kenapa kamu menangis? Itu kata dia, demi Allah, wallahi, saya itu sebetulnya lebih senang engkau itu mengislamkan pamanmu sendiri. Karena sampai wafatnya engkau tidak menyaksikan dia masuk Islam. Ini bapak saya teman dari pamanmu. Bapak saya masuk Islam, pamanmu tidak. Saya yakin kau akan lebih suka pamanmu itu masuk Islam. Hanya karena itu Abu Bakar ikut menangis. Ada riwayat lainnya. Maka sebab itu turun ayat ini, turun surat ini. Ini ada satu hadis panjang sekali dari Ibnu Abbas. Ini kalau saya blok nih Bapak Ibu ya. Ini yang saya warnain biru nih. Dari sini sampai ke bawah sini nih. Panjang sekali. Kita baca hadisnya. Kita dikit-dikit saja bacanya ya. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna rajulan kana lahu nakhlun wa minha nakhlah far'uha ila dari rajulun salih faqir ziyal. Jadi ada seorang lelaki, dia itu punya pohon kurma. Tangkainya itu masuk ke rumah tetangga. Nah, rumah tetangga itu orangnya soleh, fakir, dan anaknya banyak.
Satu ketika dia mau ngambil kurma itu, ya dia goyangkanlah itu. Nah, tapi tangkai yang ke tetangganya itu jatuh kurmanya, diambil sama anak yang tetangga itu, dimakan. Nah, dia melihat itu tidak suka, lari dia ke rumah tetangganya itu. Diambilnya itu kormanya yang udah masuk ke mulut anaknya. Nah, di sini disebutkan. Fi famihi adhola asabi'ahu fi khalqil gilam wa naza'a samratu min khalqihi. Udah masuk ke tenggorokannya, diambil sama dia. Sama orang. Fasyaka dzalika ar-rajul ila nabi. Kemudian bapaknya nggak terima, datanglah ke Rasul. Saya nggak terima itu. Orang itu ngambil korma udah masuk ke mulut anak saya, diambilnya dengan paksa. Kata Rasul, ayo kita pergi, ishab. Datanglah Rasul di depan orang itu. Faqala Nabi, a'tini nahlatika allati fara'aha fi dari fulan wa dzalika biha nakhlah fil jannah. Pak, kau kasih itu kurma yang tangkainya masuk ke rumah tetangga ini, nanti kamu diganti kurma di surga. Kata Rasul begitu. Apa jawab orang itu? Laqad a'taitu. Udah kasih saya dia itu. Lakin yu'jibuni samaroha wa in lam nakhlan kasiron ma fiha nahlah ajabu ila samrati min samariha. Tapi kata dia, kurma yang masuk ke rumah dia itu saya sangat cinta dengan kurma itu. Saya suka kurma itu. Saya tidak mau ngasih rumah itu ke dia. Setelah itu Rasul meninggalkan pergi. Ada orang yang dengar omongan tersebut. Diikutilah sampai ke rumah Rasul. Kemudian dia nanya, wahai Rasulullah, tadi saya dengar kamu ngobrol sama si itu, kalau dia ngasih pohon itu ke tetangganya, maka dia diganti dengan kurma di surga. Ya, kata dia. Oke, tunggu di sini, kata dia. Pergi orang itu ke rumah orang yang punya pohon kurma itu. Kata dia, basa-basi dulu. Nah, di sini basa-basinya panjang. Dia bilang, saya mau beli kamu punya kurma itu. Apa jawab dia? Mana jawabannya ini? Nah, ini dia jawabannya nih. Kata dia, enggak, saya enggak mau. La illa a'ti biha syai'an wa la a'tini a'tahu. Enggak, saya enggak mau kamu beli kurma saya itu. Kecuali kamu ganti kormanya plus dengan 40 pohon korma. Ya. Boleh dibeli, tapi ganti dengan 40 pohon korma. Kata dia, kacau kau. Masa satu pohon korma ini diganti 40. Sambil mereka diam, tapi akhirnya orang ini setuju. Baiklah, tak beli itu dan tak ganti dengan 40 korma. Diganti. Panggil saksi. Lihat ya, ini korma sekarang punya saya, bukan lagi punya dia. Sudah selesai urusan, dibawa pulang. Kormanya tetap di situ pohonnya. Datang ke Rasulullah, dia bilang, ya Rasul, itu korma sudah saya beli, itu sudah jadi milik saya kasih ke engkau. Diterima oleh Rasulullah. Kemudian Rasul datang ke rumah fakir tadi. Pak, itu korma yang ada di rumah tetangga itu sekarang itu korma milikmu. Karena kasus ini Quran itu surat Al-Laili turun. Ya. Itu disebut dengan yusra di situ. Dia diberikan kemudahan di surga. Ada banyak lagi sebetulnya ya terkait ini, tapi panjang-panjang hadisnya, kita tidak cukuplah untuk membicarakan itu. Paling tidak itu dulu itu. Kemudian di ayat berikutnya wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa ma yughni, wa ma itu artinya harful inkar, untuk meniadakan sesuatu tapi amat sangat tidak ada. Jadi ada kata yang sama dengan ma seperti laisa dan la, artinya tidak dua-duanya. Tapi makna tidak dari wama ini lebih dalam lagi. Yugni artinya tidak bermanfaat. Biasanya orang yang memiliki kecukupan itu merasa bahwa apa yang dia punya dari harta, dari ilmu itu akan cukup menolong dia setelah dia mati. Tidak akan membuat dia celaka. Seperti yang disampaikan oleh Abu Jahal CS itu. Kami ini punya banyak harta, posisi kami tinggi, kami bisa bayar itu.
Ya, dengan duit kami itu. Allah menjawabnya di kalimat lain dengan ini, wa ma yugni anhu maluhu, harta-hartamu itu tidak akan berguna. Nggak akan bisa untuk dipakai bayar malaikat, nggak akan bisa dipakai nyogok. Idza tarodda, tarodda itu dijatuhkan ke dalam api neraka. Sudah tidak akan berguna. Apa yang dulu dibanggakan itu dari harta dan kekayaan itu, karena dia tidak mau berbagi dengan orang lain, karena dia merasa dengan banyak harta itu wibawanya makin tinggi di dunia, tapi ketika dia di akhirat tak ada lagi gunanya. Tarodda itu dilemparkan ke dalam api neraka. Inna alaina lal huda, karena sesungguhnya kami yang memberikan kalian itu hidayah. Jadi tugas Nabi Muhammad itu kan hanya menyampaikan saja. Ini Quran ini hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya. Dan dia tidak punya kuasa untuk merubah orang. Saya di sini, saya hanya menyampaikan ini saja. Bapak Ibu berubah atau tidak setelahnya bukan urusan saya, itu urusannya Allah. Maka Allah menyebutkan inna alaina lal huda, hidayah itu saya yang ngasih. Maka hidayah tiap hari kan kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Setiap hari itu kita minta, karena bisa saja kita tidak dapat hidayah lagi. Dan itu harus dipertahankan dengan permintaan itu. Ada di dunia ini yang menjadi hak prerogatif Allah, ya. Propertinya Allah, ya semuanya propertinya Allah, ya. Seperti harta itu juga propertinya Allah. Tapi kan dibagi itu ke kita. Ada yang sedikit, ada yang setengah, ada yang lebih. Tapi ada yang enggak Allah itu kasih. Maksudnya kasih itu jadi milik manusia. Seperti udara ini. Itu propertinya Allah, Allah yang ngatur itu. Sekali dia potong, di-cut itu. Nah, di dunia udah enggak ada oksigen lagi. Sudah. Payahlah hidup kita. Itu. Samalah dengan hidayah ini juga. Itu juga haknya Allah saja, bukan hak manusia. Maka Nabi tidak bisa mengingatkan pamannya, Nabi Adam nggak bisa mengingatkan anaknya, Nabi Lut juga istrinya tidak bisa diingatkan, Nabi Nuh juga anaknya nggak bisa dibilangin. Ya, kalaulah di masa sekarang ada kiai, anaknya nggak juga bisa dibilangin, ya sejak dulu itu ada, bukan kiai, posisinya Nabi itu. Rasul Nabi tidak bisa saudaranya diingatkan, karena hidayah urusan Allah saja. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Apa yang dimiliki oleh manusia di kehidupannya dan juga di akhirat itu milik Allah semua. Lah kok tiba-tiba ada orang yang merasa cukup, ya, dengan dirinya itu, padahal itu pemberian dari Allah. Kok ada yang merasa dirinya pinter, padahal itu pemberian itu. Semua yang ada di langit dan di bumi ya milik Allah. Dan itu yang seharusnya ada di dalam pikiran setiap muslim. Fa'angzarnakum fa'angzartukum narun talazza la yaslaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla. Maka fa'angzartukum, kata Nabi lewat ayat ini, saya itu cuma ngasih tahu saja, saya cuma memperingati saja, saya cuma kasih berita saja. Ingzar, ingzar itu artinya peringatan tetapi dengan cara yang keras, ya. Dan Nabi memang tugasnya begitu, hanya memberikan peringatan, hanya memberikan pengajaran. Naron talazzo, apa yang diperingatkan? Nar itu api neraka. Talazzo yang menyala-nyala dan tidak berhenti menyalanya, ya. Buat siapa itu? La yaslaha illal ashqa, tidak akan itu dinyalakan kecuali mereka yang membangkang. Siapa yang membangkang? Allazi kazzaba wa tawalla, mereka yang senantiasa membohongi tadi itu, sodako kazzaba bil husna wa tawalla, dan dia memalingkan mukanya, tak mau mendengar, tak mau mengikuti, tak perlu nasihat, tak perlu pengajaran, itu wa tawalla. Dan itu untuk mereka. Walau di tafsir Ar-Razi itu disebutkan untuk seorang khusus orang kafir, ya. Saya lupa menandainya, ya. Umayyah bin Khalaf namanya, khusus untuk dia atau orang yang sejenis dia, yang itu susah dibilangin oleh Nabi, maka mereka akan mendapatkan naron talazzo. Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka,
Wa sayujanna. Sayujanna itu janib di samping, artinya akan dijauhkan. Siapa yang dijauhkan? Adakah haknya di situ? Wa sayujanna buha, ya. Dijauhkan dari neraka, dijauhkan daripada orang-orang yang soleh, yang tadi sodaqo bil husna itu lebih diperjelas lagi di sini. Atsko, neraka-neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang atsko. Untuk sebelum ke atsko, ke takwa, harus membenarkan yang benar dulu. Nanti dia jadi takwa, maka dia jadi akto. Apa yang mereka lakukan biasanya? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Ya, yaitu mereka yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri mereka sendiri. Ya. Siapa ini? Ya Abu Bakar tadi. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Orang ini, kebanyakan mufassir itu memang menyebutkan ayat ini lebih khusus kepada Abu Bakar. Ada penafsiran dari Syiah itu menyebutkan bahwa ayat ini untuk Ali bin Abi Thalib. Tapi oleh banyak mufassir itu tidak disebutkan Ali, karena Ali itu diurus oleh Nabi Muhammad, sementara Abu Bakar tidak demikian. Satu-satunya sahabat Nabi yang disebutkan sohibihi oleh Al-Quran cuma Abu Bakar. Ya, waktu dia pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk ke dalam Gua Hiro, kemudian dia takut akan terlihat oleh pasukan orang Quraisy itu. Ya, kemudian Quran mengabadikannya, waqala li sahibihi, dan Muhammad berkata kepada sahabatnya itu. Jadi yang mengakui Abu Bakar sebagai sahabatnya Nabi itu siapa? Al-Quran. Memang orang ini luar biasa. Duitnya banyak, tidak dia simpan untuk dirinya, dia kasih ke orang, dan dia nggak minta balik itu, nggak minta pujian, nggak minta keinginan apapun, hanya ingin yatazakka, hanya ingin nikmat yang akan Allah berikan kepada dia saja. Waktu dia mau hijrah itu, Bapak Ibu, Abu Bakar itu sebetulnya pengen diajak hijrah ke Madinah, ya. Tapi Nabi itu nggak ngomong kalau dia itu yang bakal hijrah, ya. Tapi Nabi sudah diberitahu sebetulnya oleh Jibril, sebab orang-orang kafir Quraisy itu memang mau membunuh Nabi, kan. Kemudian Jibril ngasih tahu, kamu hijrah nanti. Lalu Nabi nanya ke Jibril, siapa teman saya? Abu Bakar. Nah, tapi Abu Bakar tidak diberitahu. Abu Bakar ingin dia nemenin Nabi Muhammad, tapi dia menyiapkan. Karena dia mungkin berpikir, nanti bisa saja saya yang diminta untuk nemenin dia. Ya. Walaupun dia tidak diminta, dia nyiapin 2 kendaraan. Kuda dia siapkan, makanan dia siapkan, pakaian dia siapkan. Walaupun bukan dia yang diminta itu. Pertama kali memang bukan dia. Lalu Umar, ya, siang hari sebelum mereka pergi, Abu Bakar dengan Rasulullah itu hijrah ke Madinah, dia ngomong di depan Ka'bah. Siapa yang ingin anaknya itu kehilangan ayah, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, siapa yang ingin wanita-wanita di Mekah ini menjadi janda, maka cari saya besok karena saya akan membawa Muhammad ke Madinah di lembah itu. Nah, siapa yang berani sama Umar? Nggak ada yang berani. Ini Umar yang nantang, sudah deklarasi duluan, kalian mau mengejar Muhammad, saya akan lindungi dia. Nggak berani. Tapi rupanya yang diminta untuk menemani itu bukan Umar, tapi Abu Bakar. Ya, sehingga mereka mencari cara kan untuk bisa gimana caranya ini Muhammad supaya tidak usah pergi. Nah, kita bunuh saja dia. Disuruhlah Nabi Muhammad pergi untuk menghadap Abu Bakar dengan penutup kepala ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar kaget, kamu besok ikut saya hijrah. Memang itu yang saya mau. Dia sudah nyiapkan kendaraan. Ya. Ini kendaraannya wahai Rasul, ya, 2 kuda itu. Ini Avanza, ini Pajero. Mau yang mana? Kira-kira begitulah. Tapi apa tanggapan Rasul ketika ditawari 2 kuda itu? Bisaman, kata dia. Berapa harganya ini? Dia nanya harga ke temannya itu. Kalau ada Pak Yai di mana begitu, dikasih expander. Ini Pak Yai, dari saya expander. Apa tanggapan Pak Yai? Matur nuhun le.
Ya, mudah-mudahan melebu swargo. Nah itu wis. Ya. Nggak ada Pak Yai bilang nanti tak bayar ya itu mobil. Tapi Muhammad itu bayar, saya bayar itu kuda kamu itu. Sampai segitunya itu sama sahabatnya. Abu Bakar sendiri tidak minta bayaran. Nabi Muhammad pakai dalilnya sendiri. Ini bukan cuma-cuma ini pakai duit juga. Saya juga harus bayar kamu itu. Dia ngasih itu untuk apa? Ya tazakka. Dia mengharapkan nikmat dari Allah saja. Ya. Sampai dia pergi ke gua Sur itu kan dia setiap lubang dia masuk dulu di gua itu. Dia tutupin lubang-lubang yang ada di gua itu. Ada satu yang tidak tertutup, dia tutup pakai jempolnya itu sampai digigit kala jengking kan dia. Ya. Kalau Nabi di depan, Abu Bakar di belakang. Ya. Nanti di saat yang berlainan dia ke depan lagi, terus ke belakang sampai Nabi bertanya, kamu kenapa bolak-balik terus? Gitu. Saya itu merasa ada musuh yang mengejar, jadi saya akan melawan mereka dulu kalau saya di belakang. Ya. Di depan pun saya juga merasa ada yang mau menantangmu dari depan, biar saya menghadapi mereka dulu. Tidak ada untuk pujian, ya. Dia lakukan itu untuk yatazakka. Sehingga dia peneteskan air mata ketika Rasul itu tidur di samping pahanya. Sudah di sini, tidur saja di samping paha saya. Dia netes kena Rasulullah. Kenapa kamu menangis? Saya itu menangis kalau engkau yang kena terus engkau dibunuh. Kalau mereka menangkap saya dibunuh, apalah saya? Saya hanya satu manusia saja. Tapi kalau engkau, siapa yang bakal ngatur umat Islam ini? Nah, jadi ini satu kisah rangkaian cerita itu untuk menegaskan Abu Bakar, sahabat Nabi yang diabadikan oleh Al-Quran. Tidak disebut namanya, tetapi ini ke dia mengarahnya. Karena dia memang salah satu sahabat yang mengeluarkan hartanya itu bukan untuk puja-puji, tapi untuk yatazakka. Nah, kita mungkin bisa melakukan apa yang Abu Bakar lakukan. Mudah-mudahan. Nah, inilah Bapak Ibu ayat-ayat kita. Jadi inti dari surat Al-Lail ini ingin membagi manusia pada dua kelompok. Kelompok yang mereka itu akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya jika membenarkan hal yang baik, kemudian takwa dan juga memberi. Sebaliknya kelompok yang kedua, kelompok asyqa, kelompok yang tercela adalah mereka yang senantiasa membohongi segala nasihat, kemudian mereka yang merasa dirinya cukup dan juga merasa tidak perlu memberikan bantuan kepada orang lain, maka kesudahan mereka ini mendapatkan kesulitan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita menjadi kelompok yang pertama, atqa, dan bisa melatih diri kita untuk seperti Abu Bakar yang memberikan sesuatu itu tanpa imbalan apapun. Mudah-mudahan insyaallah. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kita bicarakan di surat Al-Lail. Mudah-mudahan banyak manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.